Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nestri Ananda. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep utama dan juga hakikat manusia menurut pandangan konseling Gestalt. Jadi sebelumnya, konseling Gestalt ini dikembangkan oleh Friedrich Perls, adalah bentuk terapi yang eksistensial yang berpijak pada premis bahwa individu-individu ini harus menumpukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka berharap mencapai kematangan. Jadi karena bekerja terutama di atas prinsip kesadaran, terapi Gestalt ini berfokus pada apa dan bagaimananya tingkah laku dan pengalaman di sini dan sekarang dengan memadukan atau mengintegrasikan bagian-bagian kepribadian yang terpecah dan tak diketahui. Langsung saja kita masuk ke dalam konsep-konsep utama. Yang pertama ada pandangan tentang sifat manusia. Jadi pandangan Gestalt tentang sifat manusia berakar pada filsafat eksistensial dan fenomenologi. Pandangan ini menekankan konsep-konsep seperti perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab pribadi, kesatuan pribadi, dan mengalami cara-cara menghambat kesadaran. Pandangan Gestalt adalah bahwa individu itu memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Jadi yang pertama kan tadi poinnya ada perluasan kesadaran atau awareness gitu ya. Gestalt ini menekankan bahwa manusia itu perlu menyadari apa yang sedang ia pikirkan, rasakan, dan lakukan. Jadi semakin seseorang sadar terhadap dirinya sendiri, semakin mudah ia memahami masalah yang dialami dan mencari jalan keluarnya gitu. Yang poin kedua kan itu tadi ada tanggung jawab pribadi ya. Jadi dalam Gestalt itu, setiap orang yang dianggap memiliki tanggung jawab atas pilihan dan perilakunya, artinya seseorang itu tidak hanya menyalahkan orang lain atau keadaannya, tapi juga menyadari perannya dalam setiap kejadian dalam hidupnya gitu. Terus poin yang ketiga di dalamnya itu ada manusia sebagai pribadi yang utuh. Jadi Gestalt itu memandang manusia sebagai satu kesatuan yang utuh, pikiran, perasaan, tubuh, dan tindakan semuanya saling berhubungan. Jadi karena itu seseorang itu tidak bisa dipahami hanya karena dari satu aspek saja gitu. Poin yang terakhir di dalam pandangan tentang sifat manusia itu ada menyadari hal-hal yang menghambat diri kan. Jadi kadang seseorang memiliki kebiasaan atau cara berpikir yang justru menghambat dirinya sendiri, misalnya seperti menekan emosi atau menghindari masalah. Jadi dalam Gestalt ini penting bagi seseorang untuk menyadari hal-hal tersebut agar bisa berubah menjadi diri yang lebih baik gitu. Selanjutnya itu yang kedua, itu pada saat sekarang. Jadi bagi Perls tidak ada yang ada kecuali sekarang, karena masa lampau telah pergi dan masa depan itu belum datang. Maka saat sekaranglah yang penting. Jadi berfokus pada masa lampau dianggap sebagai suatu cara untuk menghindari tindakan mengalami saat sekarang sepenuhnya gitu. Jadi konsep saat sekarang itu dalam terapi Gestalt itu dikembangkan oleh menekan bahwa pengalaman manusia itu yang paling nyata terjadi di saat ini, yang sering disebut sebagai here and now. Jadi menurut Perls yang benar-benar ada hanyalah momen sekarang, karena masa lalu kan udah berlalu dan tidak bisa diubah. Masa depan itu belum terjadi sehingga masih berupa kemungkinan gitu. Dan saat sekarang lah yang satu-satunya waktu ketika seseorang bisa merasakan, menyadari, dan bertindak secara nyata. Nah, yang ketiga itu ada urusan yang tak sesuai. Jadi dalam terapi Gestalt terdapat konsep tentang urusan yang tidak sesuai, yakni mencakup perasaan-perasaan yang tidak terungkapkan seperti dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati, kecemasan, kedudukan, rasa berdosa, dan yang lainnya. Jadi meskipun tidak bisa diungkapkan, perasaan-perasaan itu tuh diasosiasikan dengan ingatan-ingatan dan fantasi-fantasi tertentu. Jadi karena tidak terungkapkan di dalam kesadaran, perasaan itu tetap tinggal pada latar belakang dan dibawa kepada kehidupan sekarang dengan cara-cara yang menghambat hubungan yang efektif dengan dirinya sendiri dan juga dengan orang lain tentunya. Jadi perasaan-perasaan itu seringkali gak bisa diungkapin secara langsung gitu ya. Mungkin karena seseorang menahan emosinya atau tidak berani menyampaikannya. Jadi walaupun tidak diungkapkan, perasaan tersebut masih bisa tersimpan dalam diri seseorang. Nah, perasaan itu akibatnya perasaan yang belum selesai itu bisa jadi terus keingat sama masa lalu, sama kenangannya, muncul dalam bayangan atau kekhawatiran, dan juga memengaruhi perasaan serta perilaku seseorang di masa sekarang gitu. Karena perasaan tersebut belum diselesaikan, jadi itu mengganggu hubungan seseorang dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hakikat manusia. Jadi dalam konseling Gestalt, manusia itu dipahami sebagai makhluk yang utuh,
yang sadar, mampu memilih dan memiliki potensi untuk berkembang. Jadi konseling bertujuan untuk membantu individu meningkatkan kesadaran diri sehingga mereka dapat bertanggung jawab atas kehidupannya dan mencapai pertumbuhan pribadi. Nah, manusia itu kan adalah makhluk yang utuh. Jadi kalau seseorang punya masalah, misalkan konselor itu tidak hanya melihat dari pikirannya saja, tetapi juga perasaannya, bagaimana sih ia bersikap dan bagaimana ia merasakan sesuatu dalam tubuhnya gitu. Terus manusia memiliki kesadaran atau awareness seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi setiap orang itu mampu menyadari apa yang ia rasakan, pikirkan dan juga ia lakukan. Misalnya menyadari bahwa ia sedang marah, sedih. Nah, dalam konseling Gestalt ini, kesadaran itu penting karena dari situ seseorang bisa mulai memahami dirinya sendiri. Manusia bertanggung jawab atas dirinya. Nih, Gestalt ini memandang bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan dan perilakunya. Yang artinya seseorang itu tidak selalu bisa menyalahkan orang lain atau keadaan. Jadi klien juga dibantu agar menyadari bahwa ia punya peran dan pilihan untuk menentukan arah hidupnya gitu. Manusia selalu berkembang, manusia itu kan tidak bisa berhenti pada suatu kondisi ya. Setiap orang bisa berubah, berkembang seiring pengalaman hidupnya. Karena itu masalah yang dialami seseorang juga bisa menjadi kesempatan untuk belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terus manusia memiliki dorongan untuk berkembang. Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki keinginan alami untuk menjadi lebih baik dan menjalani hidup dengan lebih seimbang. Jadi jika ada masalah psikologis, biasanya itu karena ada pengalaman atau perasaan yang belum disadari atau belum diselesaikan gitu. Yang terakhir ada fokus pada pengalaman saat ini atau here and now. Seperti yang tadi didengar. Jadi Gestalt ini lebih menekankan apa yang dirasakan dan dialami oleh seseorang di masa sekarang. Jadi masa lalu itu emang penting, tapi yang lebih diperhatikan atau fokus kita itu adalah bagaimana pengalaman itu dirasakan pada saat ini. Dengan memahami apa yang terjadi di masa sekarang, seseorang itu bisa mudah mengubah sikap atau perilakunya gitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang asumsi tingkah laku. Jadi, menurut Prels, perilaku bermasalah muncul ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik atau tidak menyelesaikan pengalamannya yang sedang dihadapi. Hal ini bisa terjadi karena seseorang sering menggunakan mekanisme pertahanan untuk menghindari perasaan yang tidak nyaman, seperti menyalahkan orang lain atau menahan perasaan sendiri. Akibatnya, seseorang menjadi kurang sadar terhadap apa yang sebenarnya ia rasakan. Jika masalah tersebut tidak diselesaikan, maka akan terus tersimpan dan menumpuk dalam diri, sehingga dapat menimbulkan tekanan psikologis dan mempengaruhi perilaku di masa depan. Selanjutnya, tujuan dan proses konseling. Tujuan konseling adalah membantu klien lebih sadar terhadap perasaan, pikiran, dan pengalaman yang sedang dialami. Klien juga dibantu untuk mengenali cara-cara pertahanan diri yang sering digunakan untuk menghindari masalah. Selain itu, konseling membantu menyelesaikan masalah atau pengalaman masa lalu yang belum tuntas agar tidak terus membebani perasaan. Pada akhirnya, klien diharapkan menjadi pribadi yang lebih mandiri, mampu bertanggung jawab, dan dapat mengambil keputusan dengan baik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najma Fajriah akan menjelaskan materi tentang peran dan fungsi konselor. Menurut Gudnanto, dalam pendekatan teori Gestalt ini, peran konselor adalah memfokuskan pada perasaan klien, kesadaran pada saat yang sedang berjalan, serta hambatan terhadap kesadaran. Menantang klien sehingga mereka mau memanfaatkan indera mereka sepenuhnya dan berhubungan dengan pesan-pesan tubuh mereka. Menuhur perhatian pada bahasa tubuh klien sebagai petunjuk non-verbal. Secara halus, berkonfrontasi dengan klien guna untuk menolong mereka menjadi sadar akan akibat dari bahasa mereka. Fungsi konselor. Konselor membantu klien untuk menganalisis dan memahami apa yang ada atau terjadi sekarang ini dan bagaimana berbuat sekarang ini.
Konselor bukan hanya menganalisis saja, tetapi lebih ditekankan untuk mengintegrasi perhatian dan kesadaran klien. Yang dimaksud dengan perhatian di sini adalah mendengarkan apa yang diangan-angankan atau apa yang tidak disenangi, sedangkan apa yang dimaksud dengan kesadaran adalah apa yang sedang dialaminya menyentuh pribadinya dan dunianya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu efektif untuk kesadaran diri cepat, fleksibel untuk berbagai masalah, depresi, ketergantungan, dan holistik karena melibatkan pengalaman sensorik serta emosional secara langsung. Kekurangan. Kurang cocok untuk konseli dengan gangguan parah, psikosis, karena tuntunan kesadaran tinggi, terlalu konfrontatif bagi yang sensitif, serta kurang struktural untuk masalah kognitif mendalam. Pendekatan ini juga bergantung pada keterampilan konselor yang tinggi untuk menghindari manipulasi.